Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar yang kami hormati kami BPA Polres Kepulauan Tanimbar. Di siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan press release kasus perempuan dan anak. Untuk itu tidak saya panjang lebar, saya langsung mengambil kesempatan untuk Pak Satreskrim, Pak Kanit BPA untuk langsung menjelaskan kepada para awak media yang ada. Pak Satreskrim, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Terima kasih untuk rekan-rekan dari media. Kami dari Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar hari ini akan melaksanakan kegiatan press release terkait dengan pengungkapan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Seperti yang rekan-rekan lihat di depan, ada beberapa tersangka yang sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka, dan memang ada beberapa juga di bulan Juli yang sudah selesai. Ini mungkin gambaran umum. Dari bulan Juli itu ada 8 kasus dan yang sudah selesai ada 5 kasus. Jadi memang kita agak sedikit atensi terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Mungkin dapat saya jelaskan dulu untuk kasus yang pertama. Ini ada LPB nomor 10 bulan 2 tahun 2023. Ini adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak yang kita kenakan pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini anak korban nama kami samarkan, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, tersangka inisial EN. Namanya yang EN mana? EN? Korban inisial komandan. Iya. Jadi lewat korban inisial. Korban kita samarkan namanya Mawar ya, karena kita tidak boleh sampaikan di sini. Untuk tersangkanya, PN ini sudah tahap 2, sudah kita limpahkan ke JPU, Kejaksaan. Ini dia modusnya adalah melampiaskan hawa nafsu dengan cara bujuk rayu. Kemudian kasus yang kedua, LPB 09 2023. Ini tindak pidananya adalah persetubuhan terhadap anak, yang dimana kita kenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak korban inisial nama samaran Sukma, jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, dengan tersangka inisial RS, laki-laki 20 tahun. Modus melampiaskan hawa nafsu dengan bujuk rayu, dan ini antara tersangka dengan anak korban hubungannya adalah pacaran. Jadi dia melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur dengan status pacaran. Dan untuk kasus ini juga sudah tahap 2, sudah kita limpahkan ke Kejaksaan. Kemudian untuk kasus yang ketiga, ini laporan polisi LPB 33. Ini kasus agak lama, 2022. Ini terkait dengan persetubuhan anak. Kita kenakan pasal 81 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Anak korban inisial jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun. Tersangka inisial NO, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun. Modusnya adalah melampiaskan hawa nafsu dengan kekerasan dan ancaman serta bujuk rayu. Ini juga sudah tahap 2, sudah kita limpahkan ke Kejaksaan. Kemudian untuk yang keempat, ini LPB nomor 29 tahun 2022 juga, baru selesai di bulan Juli kemarin. Ini terkait dengan pencabulan terhadap anak yang kita kenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak korban inisial jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, tersangka
dengan nama inisial YT, jenis kelamin laki-laki, umur 65 tahun. Ini dengan modus melampiaskan hawa nafsu dengan cara bujuk rayu juga. Kasus ini juga sudah tahap 2 dan sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Kemudian menizin rekan-rekan untuk yang kelima, ini LPB 01/2023, persetubuhan juga terhadap anak, dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan korban inisial jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun. Tersangka inisial JM, laki-laki 51 tahun, melampiaskan hawa nafsu dengan cara bujuk rayu. Tersangkanya dari belakang mana? JM? Julius, angkat tangan. Nah, ini tersangkanya sementara dalam proses penyidikan. Kemudian yang keenam, ini LPB 160 tahun 2022 terkait dengan persetubuhan terhadap anak, pasal 81 ayat 1 dan ayat 2. Anak korban inisial jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun. Untuk tersangka inisial WR, laki-laki 30 tahun. Ini juga sudah tahap 2, sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Kemudian yang ke-7, ini LPB 29 bulan 5 terkait dengan persetubuhan terhadap anak, pasal 81 ayat 1 dan ayat 2. Anak korban inisial jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun. Tersangka inisial SE dan BL. Kita tolong angkat tangan. SE, BL, sudah ya, ada di belakang. Dan ini juga masih dalam proses sidik. Kemudian yang ke-8, ini ada LPB 18/2023 pencabulan terhadap anak, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak korban inisial jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun. Tersangka atas nama PS, laki-laki 65 tahun. Ini juga melampiaskan hawa nafsu dengan cara bujuk rayu. Masih dalam proses sidik. PS kan? Nah, ini umur 65 tahun. Nah, ini korbannya 2, cucu kandung. Ini yang inisial PS. Mungkin itu 8 kasus yang kita tangani selama bulan Juli, dan ada 5 diantaranya sudah P21 sudah dinyatakan selesai, dan mungkin nanti kegiatan-kegiatan rilis seperti ini setiap bulan akan rutin kita laksanakan. Ini karena terkait dengan salah satu cara kita juga untuk mengedukasi masyarakat untuk saling membantu menjaga anak masing-masing. Karena memang rekan-rekan kita yang di belakang ini rata-rata korbannya adalah orang yang dikenal. Bahkan ada yang cucu kandungnya sendiri. Korbannya 2 orang yang pakai SJD. Nah, ini kan saya juga cukup prihatin lah dengan jumlah korban yang banyak. Dan ini ada beberapa kasus juga yang masih kita tangani dalam proses lidik. Mungkin dalam waktu dekat juga akan kita rilis apabila kita sudah tetapkan yang bersangkutan dan kita naikkan status sidik. Nah, ini sementara di bulan Juli, untuk di tahun 2022, data 2022 dan tahun 2023. Ini di tahun 2022 itu ada 39 kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Ya, yang dimana yang selesai ini ada 39 kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Kemudian di tahun 2023 ini kita kurang lebih ada sekitar berapa Pak? 19 kasus yang sudah kita naikkan sidik, dan diantaranya sudah ada yang memang selesai, tinggal yang di depan rekan-rekan ini, berarti tinggal sisa berapa nih? Dan memang ada yang masih dalam proses lidik.
Jadi memang kebanyakan kendala kita di sini adalah karena pelakunya paling banyak adalah orang terdekat, sehingga menyulitkan penyidik pada saat memintai keterangan terhadap saksi-saksi. Ya, karena dia punya akses mungkin di ruang yang tertutup, yang ada di situ hanya korban dan terduga pelaku misalnya. Nah, ini menjadi kesulitan rekan-rekan penyidik juga. Namun ya kita tetap konsisten untuk mengungkap kasus-kasus yang sifatnya melibatkan perempuan dan anak. Dan mungkin juga dalam waktu dekat kita juga akan menaikkan beberapa kasus yang sudah kami lidik, dan memang kita juga mengasistensi teman-teman di polsek ya Pak ya. Ada beberapa polsek juga yang sedang menangani tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak. Jadi untuk tahun 2022 yang seperti saya sampaikan tadi, dan untuk tahun 2023 itu sampai dengan saat ini 19 kasus yang dilakukan ke Polres. Saya harap juga mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan mungkin ke teman-teman media, agar apabila ada kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, jangan ragu untuk melapor ke kepolisian. Jadi memang kebanyakan dari pengalaman saya sebelumnya juga, banyak korban ini tidak mau melapor. Alasannya adalah ini adalah aib, malu. Padahal apabila tidak ditangani segera, ya ini kan berakibat juga kepada adanya korban-korban lain. Nah, kemudian kalau kita lakukan penindakan dalam artian pengungkapan, yang minimal ada efek jera bagi pelaku, dan bagi korbannya juga kami berkoordinasi dengan dinas terkait untuk dilakukan pendampingan terkait dengan mentalnya. Nah, ini juga kemarin ada dari Kementerian Sosial sudah datang ke sini, karena memang beberapa waktu yang lalu kita terhambat terkait tidak adanya pendamping Pitsos Kementerian Sosial. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Juli ya Pak, itu sudah ada. Jadi kan sudah dapat bantuan dari Dinas Sosial dan Kementerian Sosial, sudah menunjuk 1 orang ya Pak, tugas untuk Peksos. Nah, ini untuk memudahkan tugas kita juga. Mungkin itu Pak, mungkin ada pertanyaan yang lain. Beberapa kasus yang kita tangani di wilayah hukum Kepulauan Tanimbar. Memang dalam hal ini kita juga dari Polres sudah berupaya, dan hal ini juga sudah diatensi oleh Bapak Kapolres untuk seluruh personil anggota Polri yang ada di Polres Kepulauan Tanimbar ini untuk melakukan deteksi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli rutin, di mana ada titik-titik yang memang disinyalir menjadi lokasi-lokasi yang memungkinkan orang untuk melakukan tindak pidana, yang salah satunya adalah yang melibatkan perempuan dan anak. Ya memang seperti yang saya jelaskan tadi, memang rata-rata adalah pelakunya ini adalah orang yang dekat dengan korban. Minimal korban ini mengenal tersangka, dan tersangka ini juga mengenal korban. Nah, jadi memang tadi kalau yang disampaikan terkait dengan miras, terkait dengan mungkin lingkungan sekitar, yaitu memang ada mempengaruhi juga, karena ada beberapa kasus yang belakang ini itu dipengaruhi dari miras. Nah, ini mungkin PR kita bersama, ini bagaimana caranya kita untuk sama-sama mungkin mengurangi, atau bahkan kalau bisa ya tidak untuk mengkonsumsi miras. Nah, ini di belakangnya ada beberapa kasus yang dari miras akhirnya terjadi 81 dan 82 persetubuhan atau pencabulan terhadap anak ini. Nah, kemudian yang terakhir tadi yang terkait dengan adat istiadat di sini, saya rasa sebetulnya adat istiadat di sini itu sudah bagus, sudah baik. Dalam artian memang jangan sampai membuat
tindak pidana atau kesalahan yang dapat ada dendanya kalau tidak salah. Cuma kalau saya lihat memang masyarakat mungkin mendefinisikan hal tersebut sesuai dengan pemikirannya. Padahal saya sampai di sini saya lihat bulan itu luar biasa. Itu meng-aware mengantisipasi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana sebetulnya. Nah, cuman ya setiap kejahatan itu kan pasti ada manusia oknum dalam hal ini yang melakukan penyimpangan. Nah, ini yang kita coba, dan bukan hanya tugas kepolisian dalam hal ini, mungkin saya juga mengajak rekan-rekan masyarakat KKP untuk sama-sama saling mengingatkan, karena nanti di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu terkait dengan kekerasan seksual. Ini bahkan nanti orang tua atau walinya yang mungkin disinyalir memberikan kesempatan, memberikan uang, bahkan bisa dipidana. Nah, ini yang nanti kita mau pelajari, yang kita mau terangkan ke depan. Ya, jadi jangan salahkan pergaulan anak-anak ya, tapi karena tidak ada pengawasan dari orang tua. Nah, ini ada undang-undangnya dan ada pasal yang mengatur terkait dengan hal itu. Nanti mungkin ke depan ini kita terapkan juga ya. Dan sudah bisa diterapkan ke depan. Nanti kalau ada mungkin orang tua atau wali yang memberikan kesempatan kepada anaknya, bahkan ada beberapa kasus yang sudah tahu anaknya ini masih di bawah umur, pacarnya dibolehkan untuk menginap di rumah, bahkan anaknya juga diperbolehkan untuk keluar malam dengan pacarnya, dan terjadilah persetubuhan misalnya. Padahal apa? Di awal ternyata orang tuanya dengan sadar tahu tidak marah. Nah, ini kan kesempatan itu yang mungkin nanti kita bisa terapkan di undang-undang tersebut. Ya, kita kenakan juga untuk wali dan orang tuanya yang tidak melarang dan malah terkesan memberikan kesempatan dan peluang buat terjadi hal-hal seperti itu.